Sebuah ikon wisata Asia. Tepian laut dengan gemerlap kota menyimpan keragaman destinasi wisata yang sekarang cukup ramah dan membuka ruang lebar bagi wisatawan muslim. Tentunya juga menanti sapaan Mickey, Donald, dan kawan-kawan di istananya bersama Citra Mojo. Inilah Hong Kong saat ini. Inilah Hong Kong, sebuah kota dengan siluet pencakar langit yang ikonik, dihiasi oleh pelabuhan yang ramai. Sebuah permata dari timur yang syarat sejarah. Perpaduan jejak masa lalu sebagai kolonis Inggris hingga kini menjadi daerah administratif khusus dari Republik Rakyat Tiongkok. Perpaduan unik antara timur dan barat, tradisi dan modernitas terasa di setiap sudut Hong Kong. Untuk memahami kemegahan Hong Kong, mari kita menuju ke spot terbaik Victoria Peak atau biasa disingkat The Peak. Untuk menuju puncaknya, kami menaiki Peak Tram yang telah beroperasi sejak 1888 dan ini menjadi pengalaman sejarah sendiri. Dari ketinggian 428 meter di atas permukaan laut ini, kita bisa menyaksikan jantung Hong Kong berdenyut. Pencakar langit di Sentral, gedung-gedung di Kowloon, dan pulau-pulau di sekitarnya. Selain melihat view panorama kota Hong Kong, saatnya berwisata ke tempat yang tidak hanya memacu adrenalin, tapi sekaligus mengedukasi. Nah, Ocean Park jadi jawabannya. Membutuhkan waktu tempuh sekitar 8 menit dari stasiun kereta yang di bawah tadi untuk menuju ke summit area di Ocean Park. Di sini tidak cuma menyajikan pemandangan yang sangat indah karena berada di puncak bukit ya. Di sini juga ada berbagai wahana permainan dan yang pasti kita akan ngintip musolanya seperti apa. Yuk. Di sini setiap wahana akan menjadi sebuah cerita. Setiap akuarium juga dapat menjadi jendela dunia baru buat para travelers yang mengunjungi Hong Kong. Mari kita telusuri keseruan menjelajah di salah satu taman hiburan ramah keluarga di Hong Kong ini. Tak cukup 1 hari untuk mengelilingi taman hiburan seluas 91 hektar ini. Sebagai taman hiburan ramah keluarga yang telah beroperasi paling lama di Hong Kong, Ocean Park Hong Kong merupakan tempat wisata kesayangan. Di tempat inilah banyak warga setempat memiliki kenangan masa kecil istimewa yang melekat di hati mereka. Dengan kegiatan asik di wahana seru, tempat bersantap, dan bahkan pilihan edukasi yang semuanya dikumpulkan dalam satu tempat yang nyaman, Ocean Park menjadi tempat sehari perjalanan sempurna bagi keluarga di kota ini maupun bagi pelancong yang ingin merasakan Hong Kong yang asli dan sebenarnya bersama putra-putri mereka. Berikutnya, saya akan eksplor lebih dalam lagi sesuatu yang menarik tentang Hong Kong. Apa itu? Jadi tetap stay di Journey ya. Di tengah
gemerlap kota modern yang tak pernah tidur, Hong Kong menjadi bagian penting sebagai destinasi utama di kawasan Asia. Tak lagi sekedar simbol belanja dan kemewahannya, kini Hong Kong juga bukan hanya sekedar kota di antara gunung dan laut, tapi juga jembatan antara cahaya gemerlap dunia dan napas rohani yang harmonis, saling mengerti dan saling menyapa. Saat ini Hong Kong semakin terbuka bagi seluruh wisatawan global, bahkan wisatawan Muslim yang akan singgah ke sana. Menelusuri warna Islam di Hong Kong tentu saja tak lepas dari eksistensi tempat-tempat ibadahnya. Mulai dari ruang-ruang kecil yang disulap menjadi tempat sholat, musola-musola yang dibangun di titik-titik ikon wisata, hingga masih berdiri tegaknya masjid tertua di kota ini. Saya akan mengajak traveler untuk mengunjungi dua masjid di Hong Kong yang tidak hanya besar, namun menjadi pusat kajian hingga rendezvous bagi warga komunitas Muslim dari seluruh penjuru Hong Kong. Pertama, tentu saja Masjid Jamia yang merupakan masjid tertua di Hong Kong. Saat ini kita menuju Masjid Jamia yang masih ada di Hong Kong Island. Kita harus turun menaiki tangga manual karena di sini ada eskalator yang lumayan unik kalau kita mau ke Masjid Jamia, yaitu eskalator mid level. Kenapa unik? Karena kalau masih di bawah jam 10, eskalatornya hanya melayani arah yang ke atas bukit. Sementara masjidnya ada di pertengahan. Jadi tadi kita harus jalan dari atas lereng bukit menuju ke titik ini untuk menuju ke Jamia Mosque. Yuk. Masjid Jamia yang merupakan masjid tertua di Hong Kong. Ia merupakan saksi pertama sejarah iman di tengah Hong Kong. Jarak tempuh dari Hotel The Mira tempat saya menginap di kawasan Tsim Sha Tsui menuju Masjid Jamia hanya sekitar 35 menit saja menggunakan mobil. Masjid Jamia berlokasi di Jalan Shelley nomor 30 Central Hong Kong Island. Ia terselip seperti doa yang tidak ingin terlihat di antara padatnya pusat pemukiman di lereng bukit mid levels. Memasuki gerbang Jamia, rasanya kita seperti diajak melangkah dalam perjalanan ke masa lampau. Jamia adalah masjid pertama Hong Kong yang bangunannya sudah ada sejak tahun 1840-an. Lalu pada tahun 1915, ia mengalami perluasan dengan sumbangan dari seorang pedagang Bombay, Haji Muhammad Esak Elias, untuk menggantikan masjid lama di lokasi yang sama. Persis di samping saya adalah Masjid Jamia Hong Kong. Ini merupakan masjid tertua di Hong Kong, didirikan 1840 dan mengalami perluasan di 1915. Lalu ada beberapa renovasi kecil yang mungkin terakhir kali direnovasi sekitar 41 tahun lalu. Jadi beginilah bentuknya. Yuk kita lihat dalamnya seperti apa. Bangunan bersejarah grade 1 ini juga dikenal sebagai Candi Laskar, berbentuk persegi panjang dengan pintu masuk utama serta jendela melengkung bergaya Arab pada semua sisinya. Masjid lama di lokasi tersebut dibangun untuk menyediakan tempat ibadah bagi umat Muslim yang sebagian besar berasal dari semenanjung India dan berprofesi sebagai pedagang, pelaut, tentara, polisi, dan penjaga penjara. Seiring dengan bertumbuh pesatnya komunitas Muslim di Hong Kong, masjid lama tersebut pun kemudian dibongkar dan digantikan oleh Masjid Jamia yang kini berdiri dan dapat menampung sekitar 400 jamaah.
Di Masjid Jamia, kami mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan Imam Masjid Hong Kong, Mufti Muhammad Arsyad. Kami berbincang soal dukungan masjid bagi kemajuan wisata halal di Hong Kong, hingga bagaimana perannya bagi kehidupan harmonis antara komunitas muslim lokal dengan warga non-muslim lainnya. Actually, we are we encourage to issue the halal certificate. We have less distraction. Indeed, we take care. The things should be must be halal, and the source of the food must be halal. But we have some relaxation as compared to the other countries. Like here, because we are only few in numbers, that is why any restaurant which is serving halal food, then we issue them halal certificate. So our halal certificates are mostly three types. One that is complete halal, in which they don't serve any liquor, no wine. So that is called the complete halal certified restaurant. And second, halal kitchen. So some restaurant, they have non-halal items, but their kitchen is only for halal food. So we used to issue them the halal friendly certificate. And the third is halal availability. Like a big hotel, 5-star, they have no demand of halal food all the time, but they have the facility to prepare in a separate kitchen for the halal customers, for the customer who seeks the halal food. So we used to issue them halal availability certificate. So these three types of certificate we are issuing, so that the Muslim, the visitor Muslim should have the facility of having halal food. Selanjutnya saya dan teman-teman mengunjungi masjid kedua yang terletak di pusat kota Hong Kong. Masjid Kowloon yang juga berperan sebagai Islamic Center di Hong Kong. Kemarin kita sudah ke masjid tertua di Hong Kong. Sekarang kita bergeser ke tengah kota untuk melihat isi Masjid Kowloon Islamic Center. Yuk. Letak Masjid Kowloon sangat strategis, tepat di persimpangan Nathan dan Hai Phong Road di tengah kawasan pusat perbelanjaan Tsim Sha Tsui. Masjid Kowloon menjulang dengan 4 menara setinggi 11 meter. Lantai marmernya bersinar. Ia tak sekedar sebuah pusat ibadah, namun juga pendidikan dan wadah berkumpulnya komunitas Muslim. Masjid Kowloon dan Islamic Center masih menjadi masjid terbesar di Hong Kong. Ia mampu menampung hingga 3.500 orang dalam sekali waktu. Seluruh bangunan dilengkapi pendingin ruangan, dan masjid ini adalah salah satu tengara Islam paling ikonik di Hong Kong. Menyelami salah satu sisi wisata halal Hong Kong, sebuah perjalanan yang tidak hanya mengisi mata, namun juga jiwa, dan cerita ini belum berakhir di sini. Setelah perjalanan spiritual di masjid-masjid Hong Kong, kini saatnya memanjakan lidah nih travelers. Bagi wisatawan beragama Muslim saat ini, tidak perlu khawatir lagi kesulitan mencari makanan halal di Hong Kong. Nah, saatnya menjelajah kuliner halal di kota ini. Dan di Hong Kong, jangan khawatir, pilihan makanan halalnya kini makin beragam. Di resto Cuisine kita dapat menemukan surga makanan halal Kantonis berkelas. Restoran Kanton modern ini direkomendasikan oleh Michelin, menyajikan perjalanan kuliner ramah Muslim dengan pilihan hidangan kontemporer yang disiapkan dengan bahan-bahan halal bersertifikat dari pemasok terpercayanya.
Menu khusus yang disajikan oleh chef eksekutif Tionghoa pemenang penghargaan Edwin Tang menampilkan ragam rasa, tekstur, dan teknik memasak masakan Kanton sebagai pengalaman kuliner yang ditingkatkan dari warisan kuliner Hong Kong. Mulai dari sup braised mince spot garaopak sebagai pembuka, stir-fried Australian lobster, hingga chilled mango kriya with Chinese pomelo sago sebagai penutup. Pilihan kuliner lain juga dapat kita sambangi ketika berkunjung ke Ocean Park. Karena di sekitaran sana, sajian dari dapur halal restoran Jet sudah siap menunggu. Abis jalan-jalan di Ocean Park udah paling bener kita makan siang. Makan siangnya di mana? Ada rekomendasi yaitu Jet Restoran yang ada di lantai 2 Hotel Fullerton. Ini adalah halal kitchen restoran, jadi di dapurnya dia akan dipisah antara makanan yang halal dan yang non halal, baik dari masakannya, proses memasaknya, kemudian alat-alat masak, juga alat makannya itu akan dipisah. Jadi wisatawan muslim bisa tenang makan di sini. Ya, restoran ini merupakan pemegang sertifikat halal kitchen restoran, di mana seperti namanya, dapur di restoran ini sudah tersertifikat halal, yang artinya semua alat masak, bahkan makanan hingga cara memasaknya sudah dijamin kehalalannya. Masih dengan konsep fine dining, di sini kita dapat menemukan menu deep fried toast with shrimp paste and sesame, deep fried Bombay duck fish with spicy salt, hingga jet dessert platter sebagai penutup. Tak hanya fine dining, lokasi kuliner yang lebih casual juga dapat dengan mudah kita temuin di Hong Kong. Sebut saja BKK Resto yang menyuguhkan kuliner Thailand yang tak kalah memanjakan lidah. BKK akan membawa pengunjungnya menikmati sajian-sajian autentik Thailand. Jangan lupa untuk menikmati share grilled wagyu beef skewers dan spicy fried chicken wingsnya ya. Hauce! BKK ada di antara perjalanan di sekitaran Masjid Jamia yang sudah saya kunjungi sebelumnya. Atau jika rindu resto-resto halal yang lebih santai lainnya, pemirsa jangan sampai lupa untuk menikmati olahan seafood yang konon paling enak se-Hong Kong. Ini kuliner hidden gem di Hong Kong karena untuk menuju ke lokasinya yang konon menjadi kampung halaman mega bintang legendaris Hong Kong, Chow Yun Fat, kita harus menyeberangi menggunakan kapal feri. Kami bertolak menuju Lama Island sekitar pukul 15 waktu setempat dari Hong Kong Island menuju Sok Wu Kwat, sebuah desa dan teluk di Pulau Lama. Ia terkenal dengan deretan restoran hidangan lautnya dan pemandangan indah di sepanjang pesisir timurnya. Akhirnya kita sampai juga di Lama Island. Di sini adalah tempat makan seafood terbaik. Ada juga kegiatan yang bisa dilakukan keliling-keliling kampung nelayan pakai sepeda atau juga hiking. Tapi yang pasti tempat sini merupakan tempat makan seafood terbaik. Yuk. Restoran ini menjadi salah satu rekomendasi tempat kuliner halal yang direkomendasikan Hong Kong Tourism Board atau HKTB di Pulau Lama. Tak hanya karena halal, resto penjual kuliner pesisir ini juga telah mengantongi banyak prestasi. Bahkan menu jagoan Fisher Folks Chili Crab-nya berhasil meraih Gold Award Best of the Best Culinary Awards, kompetisi makanan yang digelar HKTB beberapa waktu lalu. Semuanya enak dan recommended loh travelers. Pantas saja jika sehari-harinya resto pemegang halal friendly certified restoran ini menjadi langganan banyak kalangan, mulai dari penduduk lokal, wisatawan, pejabat pemerintah, hingga selebriti dunia.
Hari berikutnya menjadi hari terakhir kami berada di Hong Kong. Tapi ke Hong Kong tanpa mampir ke Disneyland sepertinya ada yang kurang ya. Apalagi dalam kunjungan kami kali ini lumayan hoki. Karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun Disneyland Hong Kong yang ke-20 tahun. Kita mau main ke Disneyland Hong Kong. Kebetulan banget besok itu hari ulang tahunnya Disneyland Hong Kong yang ke-20. Kita datang aja buat menikmati berbagai atraksi yang pastinya gemes-gemesin ya. Sekarang kita lagi ngantri di shuttle busnya. Karena untuk menuju ke sana harus naik bis dulu. Yuk. Ayo buruan. Hong Kong Disneyland semakin meriah. Bahkan masih berkaitan dengan wisata halal, ternyata sekarang Disneyland Hong Kong juga menyediakan fasilitas pendukung yang thoughtful, yakni musola yang diberi nama Quiet Room. Kita beruntung bisa melihat parade terbesar dan paling spektakuler, Fantastic, membawa keajaiban ke Main Street, USA. Parade Fantastic kali ini juga istimewa karena menampilkan 11 kereta hias yang menakjubkan, penampilan lebih dari 30 karakter Disney kesayangan, juga keluarga besar Pixar selama 30 menit. Sebagai penutup perjalanan yang sempurna, tentu tak lengkap jika tidak ditutup dengan pertunjukan kembang api yang spektakuler. Cahaya warna-warni di atas kastil yang indah turut mengukir kenangan yang tak terlupakan di Hong Kong. Jelajah Hong Kong kali ini ditutup dengan spektakuler show Pesta Kembang Api di Disneyland. Saya Citra Larasati dan kameramen Sadam Rahman. Sampai jumpa di traveling berikutnya. Dadah! Metro TV